Kak udah hati-hati. Ini lagi berhenti dulu Bu Nani. Sendirian. Keluarga full tim. Ya. Oh, Lagi ada pegangin aja acara. sama anaknya, takutnya kenapa-kenapa. Enggak, ini Asal lagi di ikut rumah aja. saudara. Oh, Ada acara keluarga. Ini saya izin iya. sementara. Kalau nggak gini, Kak, nggak ada waktu soalnya. Siap-siap, nggak apa-apa kan Iya, Nani. iya. Santai. Assalamualaikum, Kak. Kalau untuk on cam kameranya dibuka aja ya, Kak, tapi nggak usah diliatin kakaknya juga nggak apa-apa. Ya, kita lanjut aja ya, Kak. Gimana? Kak Ali, gimana Kak Ali? Lagi makan nih Kak Ali nih. Lanjut Bu, lanjut. Kita mau lanjut aja Kak udah. Ali lagi makan nih. Iya, Iya Kak. lanjut aja Baru ya Kak ya. beres- Ya Baru nggak beres apa-apa. ngelatih, Kak. Nggak apa-apa Gas, Bu, Kak. gas. Jangan pakai rem, Bu. Nggak apa-apa Kak. Untuk minggu depan kita tatap muka nih. Ada perempuan. Udah lanjut ya. Mulai ya. Gimana kakak-kakak untuk hari ini? Apa kabar? Semoga semua sehat walafiat ya. Alhamdulillah baik Kak, Nggak ada sehat. halangan. Alhamdulillah sehat, Kak. Untuk yang tidak bisa on cam ya nggak apa-apa, saya maklumin. Karena Iya ini Kak, hari ini izin. hari libur ya Kak ya. Iya Kak, Salah, lagi ada kegiatan di rumah. salahnya programnya ini nih. Nggak bisa diundur Kak, nggak bisa dimajuin juga. Jadi
Kita akan membuka aja untuk pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Maaf ya Kak, saya screenshot dulu. Oke, makasih. Yang kedua, hari ini sebelum itu kita akan berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa di dalam hati, membaca Al-Fatihah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan hari ini kita akan memperkuat pemahaman kakak-kakak dengan materi yang lebih mendalam lagi dengan peran kita sebagai guru PJOK terkait bagaimana peran kita sebagai guru dalam mengembangkan kurikulum PJOK ke dalam pembelajaran PJOK. Harapannya semoga kakak semua sudah membaca LMS terkait dari pengembangan kurikulum PJOK ini sehingga diskusi kita nanti bisa berjalan dengan maksimal, Kak. Setiap peserta dapat memberikan pandangan atau kakak-kakak yang belum sempat membaca LMS-nya secara mendalam bisa sambil buka LMS-nya kalau sempat. Kesepakatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar ya, Kak. Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara, Kak. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backwards design. Nah, agenda kali ini yaitu backward design, yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, yang ketiga pemikiran KHD dan kurikulum Merdeka, Kak. Nah, dalam aktivitas 1 backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK yaitu barangkali banyak di antara kita yang tidak familiar istilah backward desain. Meskipun istilah ini sudah lama berkembang di dalam studi organisasi. Dalam pendidikan di Indonesia, backward design baru secara mayor digunakan beberapa tahun belakangan ini, Kak. Khususnya melalui pengembangan kurikulum Merdeka. Penyusunan CP ini pun menggunakan pendekatan backward design. Bagaimana kita melihat hasil akhir dalam pembelajaran PJOK di akhir fase kelas F, capaian akhiran dari pembelajaran pendidikan jasmani seperti apa yang diinginkan, maka dibuatlah CP dimulai dari fase A, Kak, di mana peserta didik berproses dalam PJOK secara pedagogis sesuai dengan tujuan pembelajaran dari CP yang dilalui tiap fasenya, Kak. Nah, menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK, Kak? Di chat aja, Kak. Terserah kakak mau 1 apa 8 apa 5 gitu. Tujuannya kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Terkait dengan kurikulum, kita bisa merujuk pada Permendikbud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sindiknas. Tujuan kurikulum
adalah meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa. Yang kedua, mengembangkan keterampilan motorik dan koordinasi tubuh. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif dalam olahraga dan aktivitas fisik. Struktur kurikulum PJOK nih, Kak. Biasanya terdiri dari komponen teori praktek, dan teori pemahaman. Materi meliputi olahraga senam, permainan, dan kesehatan. Kalau metode pengajaran yaitu berfokus pada pembelajaran aktif dan partisipatif. Yang kedua, menggunakan variasi metode seperti demonstrasi, latihan permainan, dan diskusi, Kak. Yang keempat, evaluasi dan penilaian, mengukur kemajuan siswa dalam keterampilan fisik dan pemahaman konsep. Penilaian dapat melibatkan tes observasi dan portofolio. Yang terakhir, integrasi dengan program lainnya, Kak. PJOK dapat terhubung dengan program olahraga sekolah seperti BBC Sport Excellence Program. Ayo Kak, diisi di kolom chat 1 sampai 10 kalau sempat. Nah, Kak Imam kenapa nilainya 2 ya? Kalau nggak mau di kolom chat aja. Kenapa Bu Nani? Kenapa diberikan nilainya 2? Pengetahuannya nilainya 2. Dan seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Kenapa, Kak? Oh, kirain saya bebas memilih Bu Nani. Jadi saya milih angka yang saya suka. Bisa aja Kak Imam nih ya. Itu Kak Imam kok itunya fotonya kayak Kak Fandi ya? Mungkin kembar kali Bu Nani. Ya Allah Kak Imam. Emang iya Kak, beda. Oh iya, Dia keluar mirip-mirip dia. dikit. Dia keluar dia. Mirip-mirip dikit. Mirip-mirip dikit. Fotonya Mirip-mirip loh, fotonya bukan Iya, orangnya. iya mirip kayaknya mirip. Mirip ya. Kan kita satu nenek moyang Nabi Adam. Iya. Kenapa nih? Kenapa 2? Kalau saya Bu Nani, karena 2 itu angka yang saya suka. Oh gitu. Jadi berhubung tanggal 2 itu tanggal lahir saya, jadi saya selalu memilih angka 2. Bukan berarti 2 itu rendah. Biasanya kan kalau 1 itu sedikit, kalau lebih dari 1 kan banyak. Jadi lebih baik cukup lah 2 aja dah. Insya Allah cukup. Tapi ini di dalam kurikulum PJOK, menurut kakak di skala mana nih yang kakak mengerti dan memahami? Soalnya kan dari CBSA lanjut lagi ke kurikulum Merdeka, lanjut lagi ke kurikulum apalagi nih? Tapi sih intinya sih sama aja ya Kak ya? Kalau saya lihat sih hampir sama Bu Nani. Cuman kalau kurikulum Merdeka itu condongnya kita diberi kebebasan. Jadi kebebasan dalam artian berkreasi, berinovasi, tidak terfokus sama materi yang ada di buku. Itu aja sih Bu Nani. Oh, setuju Kak. Untuk yang Kak Ali nih, kenapa nih menilai nomor 2? Oh dia lagi sibuk kali. Kak Andre lagi ngebimbing biasa anak didiknya. Karena hari ini emang sih hari libur. Lanjut ya Kak. Saya nggak. Lanjut. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah?
Tujuan pendidikan jasmani itu untuk memberikan kesehatan, edukasi, serta kebugaran. Seperti itu, Kak Nani. Iya Kak, setuju Kak. Tujuan pelajaran PJOK tidak terlepas dari engaging ya Kak, berkomitmen. Tidak banyak hanya Bu Nani. involving, terlibat, Betul. tetapi juga berkomitmen, berperan dalam proses pembelajaran, enjoying, menikmati gerakan, tidak hanya bersenang-senang, tetapi Betul. memberikan pengalaman gerak secara nyata dan bisa dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari ya Kak. Betul Bu Nani. Siap, setuju, sepakat. Menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka 2024, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam satu, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua, membantu dan memberikan dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Dan yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif dan aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup, Kak. Setuju itu. Cuma harusnya ditambahin lagi Bu Nani. Apa Kak? Membentuk karakter juga itu olahraga juga bisa Bu Nani. Iya Kak, untuk membentuk karakter juga. Lanjut lagi, mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya ya Kak. Silakan tulis di Siap. kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Di kolom chat juga bisa Kak. Silakan. Atau siapa yang mau komentar kalau sempet ya, kalau bisa. Kalau nggak bisa di kolom chat aja Kak. Baik kakak-kakak, dari pertanyaan pemanik tersebut, menurut kakak, nih dari kurikulum yang pernah kita jalankan, apakah kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan PJOK ini dan jadi acuan kakak-kakak dalam merumuskan pembelajaran? Baik kakak-kakak, silakan berbagi pandangan dan pengalamannya di kolom chat atau di kolom ini. Silakan. Saya kasih waktu 5 detik ya. Sudah Bu Nani, tolong dikoreksi apakah masih ada yang kurang Bu Nani.
Setuju, Kak. Meningkatkan motivasi siswa. Siswa akan lebih termotivasi ketika mereka memahami tujuan pembelajaran dan melihat kemajuan mereka sendiri. Nah, di awal kita dalam pembelajaran PJOK kan biasanya tujuan kita untuk hari ini adalah, ya kan? Jadi anak-anak kita tahu dengan tujuan, oh iya, hari ini kita akan mempelajari lokomotor, berarti ini berpusat dengan gitu. Belum Kak Ali, Safani belum sepenuhnya memahami Kak, karena banyak yang harus diperhatikan, dimulai dan memahami kurikulum PJOK secara mendalam. Selanjutnya menyusun rencana pembelajaran yang efektif. Selanjutnya memanfaatkan sebagai sumber belajar yang terakhir evaluasi secara berkala. Yang terakhir evaluasi secara berkala. Kalau di dalam kurikulum Merdeka ini kita seperti apa ya? Kita seperti pelatih kayak nggak salah. Jadi kita membawa peserta didik itu untuk bermain sambil belajar. Jadi nggak fokus dengan pembelajaran yang kita arahkan gitu loh Kak. Ya nggak sih? Jadi pertama kita menemukan nih, kita lemparkan masalah. Ini apa sih? Ini bola. Ini apa nih Kak? Ini apa nih anak-anak? Ini bola. Maksudnya kita membawa bola. Bola ini untuk apa? Apa dilempar? Apa ditendang? Ibaratnya kan begitu. Ini bola seperti apa sih gitu kan? Jadi membayangkan apa bola, apa ya, termasuk permainan apa gitu, ini apa sih gitu. Jadi untuk melontarkan masalah supaya peserta didik itu aktif gitu. Contohnya kalau misalkan ada manipulatif ya, ada olah hub. Ini apa sayang? Kalau di dalam kelas saya ya, kelas 1, 2, 3 kan termasuk kelas rendah ya. Ini apa ya sayang ya? Oh ini hula hoop. Hula hoop untuk apa sih gitu kan? Terbuat dari apa sih? Untuk apa aja manfaatnya? Kan seperti itu. Ntar dia komunikasi. Ini Bu untuk memutar-mutar. Ini Bu supaya gerakan pinggangnya supaya lebih enak, ini untuk apa gitu kan. Jadi dia komunikasi sendiri. Oh iya. Cari-cari solusi sendiri daripada kalau gurunya hanya untuk apa ya, membuat dia supaya dia beraktif aja. Setuju nggak sih Kak? Begitu. Atau saya salah dengan pemahamannya? Dengan memahami dan menjadikan tujuan mata pelajaran sebagai acuan, guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran kegiatan lebih terarah dan efektif. Ya gitu ya Kak ya. Lanjut ya Kak. Lanjut. Dalam kurikulum Merdeka, apakah tujuan ini bisa dicapai? Bisa dicapai nggak Kak? Menurut saya sih bisa. Menurut Kak Imam, bisa nggak Kak? Bisa Kak, bisa. Bisa Kak, Bisa ya. bisa. Bisa, semuanya bisa dicapai. Memahami Insya Allah bisa. tujuan umum penting sebagai Bisa Bu, acuan. apa sih yang nggak bisa buat Ibu? Aduh Kak Andre. Fokus Kak Andre. Memahami tujuan umum itu mah penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran untuk mencapai tujuan umum ini. Pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Nah, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran?
karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Gimana nih, Kak? Nah, di sini ada proses backward design dalam mengembangkan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. 1. Mengidentifikasi capaian pembelajaran. Yang kedua, menentukan metode penilaian. Yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar strategi pembelajaran. Pada tahap ini melibatkan penentuan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan apa yang harus dikuasai oleh murid di akhir suatu fase. Capaian pembelajaran harus jelas, terukur, dan sesuai dengan standar atau tujuan pendidikan, Kak. Di negara kita, capaian pembelajaran sudah dirumuskan oleh pemerintah pusat melalui dokumen kurikulum merdeka. Tugas kakak-kakak lebih pada bagaimana memecah capaian pembelajaran ini menjadi tujuan-tujuan yang lebih kecil yang menjadi anak tangga menuju capaian pembelajaran dalam satu fase. Yang kedua, langkah selanjutnya adalah kakak menentukan penilaian atau metode pengumpulan bukti yang menunjukkan apakah murid telah mencapai tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran tersebut nih, Kak. Lanjut, Kak. Pesan kunci backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan pencapaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya, Kak. Sebagaimana sudah disebut sebelumnya, kurikulum merdeka yang berlaku saat ini dikembangkan dengan pendekatan backward design. Peran pemerintah pusat di sini adalah menentukan capaian pembelajaran yang diorganisir berdasar fase-fase. Dari fase capaian yang diharapkan saat lulus, SMA bergerak ke belakang menuju pintu gerbang masuk atau fase pertama atau fase A ya, Kak. Kakak-kakak akan menggunakan capaian pembelajaran ini dan kemudian secara mandiri mengembangkan pengalaman belajar aktivitas dan penilaian untuk tiap fasenya. Lanjut ya, Kak. Aktivitas 2. Kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar di definisi di bawah ini? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Yang kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Betul apa salah, Kak? Salah. Salah itu, Pak. Salah. Salah. Menurut saya salah. Salah. Betul, Kak. Yang ketiga, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Salah. Salah, standar. Betul, Kak. Kurikulum adalah standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi Betul. keterampilan, pengetahuan, dan sikap, Kak. Lanjut. Betul. Nah, ada beberapa komponen, Kak. Komponen kurikulum pada satuan pendidikan, pelaksanaan kurikulum merdeka itu ada 5, Kak. Yang pertama, 1. Struktur kurikulum. Yang kedua, capaian pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran dan asesmen. Yang keempat, penggunaan perangkat ajar. Yang kelima, kurikulum satuan pendidikan. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran.
Sumbernya Materi Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia 2022. Lanjut ya Kak. Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dalam satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira Bapak Ibu dan dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Nah, tergantung kita Kak untuk memberikan konsep-konsep dan membuat program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal, Kak. Jadi bebas Kakak mau membuatnya. Kalau di sini KSP menyesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing, Kak, terkait dengan visi misi yang berbeda-beda. Kaitannya dengan aset juga. Jadi setiap sekolah menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan belajar dan karakteristik peserta didiknya karena setiap sekolah memiliki karakter dan kekuatan yang berbeda-beda, Kak. Lanjut. Mari berbagi cerita pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK. Nah, di sini nomor 1. Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK, Kak? Di kolom chat ya, Kak. Atau langsung bersuara. Biasanya kakak merancang tujuan pembelajarannya. Yang kedua, merancang aktivitas pembelajarannya. Dan yang ketiga, merancang asesmen sebagai pengembangan kurikulum PJOK. Gitu ya, Kak ya? Bagaimana Bapak sebelum merancang ya. Di kolom chat ya, Kak. Jangan lupa. Kalau coba jawab Kak Boleh, Nadif. Kak. Boleh, Kak Odang. Pertama ya, kita nyari materinya yang sesuai sama keadaan sekolah, aset-aset sekolah yang cocok dan Iya, sesuai Kak. karakteristik sekolah anak-anak. Yang kedua, kita rumuskan tujuan pembelajarannya, capaian pembelajarannya. Yang ketiga,
ya dibikin asesmennya. Setelah bikin asesmen kita bikinkan penilaiannya untuk anak-anak, seperti itu Kak. Iya Kak, jadi kayak kita sebagai apa ya, kayak arsitektur kali ya. Jadi Ya. kita mau mengarahkan kemana, kita harus membuat dulu nih perangkatnya, gitu Jangan kan. digigit. Siapa yang digigit Kak Imam? Headset saya digigit. Saya udah Allah. ngechat di WA Bu Nani. Iya nggak dipesan loh. apa-apa Kak. Iya nggak apa-apa Kak. Waduh, menggigit-gigitan Pak. Biasa. Pas siang ini Pak Imam udah gigit-gigitan aja. Ayah terbaik, Anak yang ayah mondok, terbaik anak kan yang gitu, mondok. ayah terbaik. Anak yang mondok Lanjut ini. nih ya Kak ya. Lanjut, Nah, lanjut. Siap. Yang pertama tadi kita setuju untuk membuat perangkat pembelajarannya ya Kak ya. Yang kedua, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJO kakak? Yang bernilai seperti apa sih mempelajari dan mengajak murid untuk apa? Untuk aktif menjadi pelaku olahraga konsumtif atau apa? Bernilai ya pertama materinya, yang kedua apa sih namanya? Aduh di mulut. Halo. Gak apa-apa Kak, diskusi. Yang tahu silakan. Halo, saya yang paling bernilai ketika mengajar anak ABK, Bu. Oh Dan gitu ya kita Kak. harus mengerti dia, keadaan dia seperti apa, sifatnya seperti apa, latar belakang anak itu seperti apa. Karena memang sungguh sulit kalau buat saya, Bu, mengajarkan anak ABK, dan sehingga dia itu menjadi bisa itu buat saya sulit banget. Akhirnya saya belajar pelan-pelan, alhamdulillah saya bisa mengerti dikit-dikit anak ABK yang ada di sekolah saya gitu. Akhirnya anak itu saya buat suka dulu dengan saya, akhirnya apa perintah saya pun pasti dia selalu mengikuti perintah saya. Gitu Bu, terima kasih Bu. Iya bisa aja seperti itu. Jadi cares ke anak-anak yang berkebutuhan khusus dan kita lebih care lagi anak-anak yang normal ya Kak ya. Jadi nggak terlepas dengan yang ABK saja atau yang normal aja, kita harus bersama-sama bersinambungan Setuju Bu, untuk keduanya memberikan pembelajaran. Tetapi kalau untuk apa ya, untuk secara garis besar kita hanya memberikan pembelajaran saja, tetapi kalau misalkan selebihnya itu merubah karakteristik anak ya alhamdulillah. Ya enggak Kak? Alhamdulillah. Itu bonus betul. dari Betul. kita gitu. Betul. Nah, lanjut ya Kak. Lanjut. Yang ketiga nih Kak, bagaimana kakak-kakak akan berintegrasi itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran yang sekarang berlaku Kak? Padahal di dalam pembelajaran PJOK yang sekarang atau yang dulu, yang ibaratnya yang dulu-dulu juga intinya sih sama aja ya Kak ya, berintegrasi untuk ke semua, untuk ke peserta didik. Intinya sih itu gitu loh, untuk memudahkan anak-anak belajar PJOK dan lebih semangat lagi. Kebanyakan kan pembelajaran PJOK disenangin sama siswa ya Kak ya? Benar Kak. Nah, Betul Bu, gimana cara apalagi Pak kita Pandi tuh. Pak Pandi lebih ini ya? Iya, dia ngajar bola soalnya, bola kan anak-anak senang banget. Wow. Oh iya. Iya. Siap dah, siap. lebih patut lagi kalau gurunya itu atlet bola ya Kak ya. Jadi lebih semangat lagi dia belajarnya. Wah, lihat, guru saya atlet Begitu, bola loh gitu kan bareng sama Baby. Berarti Iya, udah gitu ganteng lagi. Baby jangan pelit dong.
Ya elah. Udah gitu ganteng Kak Imam. Kak Imam nggak merasa disisihkan gitu loh. Kak Imam juga ganteng kan? Semuanya yang ada di grup ganteng Bu Nani, cuma Bu Nani doang paling Iya cantik. betul. Iya benar. Pak Imam gantengnya kelewatan ya Bu. Aduh Kak Andre, Kelebihan, Kak Andre. kelebihan. Nah kalau Kak Pandi kelebihan ya. Lanjut ya Kak. Lanjut Kak. Nah ada 6 faktor nih Kak. 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua konteks masyarakat. Yang ketiga waktu. Yang keempat alokasi jam pelajaran. Yang kelima cakupan dan tahapan. Yang keenam teknologi. Ini apa nih Kak? Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan peserta didik adalah penting dalam mendesain program pembelajaran sebagai pengembangan kurikulum. Sudah lama para pakar PJOK menyarankan pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak. Nah, artinya kakak-kakak harus mempertimbangkan setiap anak secara individu. Kakak-kakak harus mengkaji perubahan dalam diri anak sekarang, dalam arti kebutuhan dan kemampuan komposisi dan ukuran tubuhnya, pola aktivitas jasmani dan level kebugaran pengalamannya dan keterampilan geraknya. Jadi kita sebagai guru PJOK harus mengetahui karakteristik anak kita gitu loh, anak didik kita, bukan anak kandung ya Kak, anak didik kita. Jadi harus tahu, oh iya ini makanannya hanya harus ini nih, terus pembelajarannya harus ini. Jadi kan ada anak-anak yang ibaratnya sekarang zamannya zaman instan ya Kak ya. Jadi nggak harus harus ada prosesnya, tapi langsung instan, langsung bisa. Oh iya Bu, saya bisa. Tapi bisa dalam arti di otak bisa, tapi dia prosesnya seperti itu. Jadi kita harus sering-sering eee, care sama karakteristik peserta didik gitu nggak, Kak? Harus Bu Nani. Karena kalau dilihat zaman sekarang itu kita yang harus mengikuti perkembangan, bukan perkembangan yang mengikuti kita Bu Nani. Iya gitu loh, Kak. Betul Bu Nani. Jadi kalau Betul. misalkan Mau nggak mau. iya gimana Kak Pandi? Ya betul Kak, kata Kak Imam betul tuh. Ya mau nggak mau, bukannya kita yang ngurus, harus kita yang nyesuaiin diri lah sekarang gitu dalam pembelajaran Iya. juga. Apalagi kalau misalkan kita punya banyak masalah nih Kak ya, kita ngajar di hadapan anak peserta didik, terlalu ibaratnya kebawa emosi, ya anak jadi nggak terkontrol ya Kak, jadi nggak kondusif juga. Jadi apapun yang kita rasakan, apapun yang kita ada masalah ibaratnya, kita fokus ke peserta didik kalau pada saat kita mengajar gitu. Jadi anak-anak care sama kita juga care sama anak-anak. Jadi anak-anak itu merasa apa ya, merasa orang tua di sekolahan gitu. Gitu nggak sih, Kak? Kalau untuk tingkat SD ya, kalau untuk tingkat SMP sama SMA lebih lebih enak lagi kalau untuk pembelajaran kurikulum merdeka tuh, Kak. Ya kapan dia? Betul betul Kak, betul. Betul banget tuh. Nah, faktor yang kelima, faktor lain dalam mengembangkan program pembelajaran adalah pemilihan konten, Kak. Berikut bagaimana konten ini dipecah menjadi tahapan pemilihan konten di sini merujuk pada cakupan. Secara lebih detail, cakupan adalah apa saja yang akan diajarkan, apa yang menjadi fokus dari konten tersebut, dan aktivitas apa yang dipilih dalam konten. Apakah konten yang akan diajarkan, apakah yang menjadi fokus kita konten ini, dan aktivitas apa yang dipilih dalam konten. Nah, kalau kakak mempunyai cakupan dalam tahapan, fokusnya kemana, konten apa, ya kan bisa anak guru olahraga membuat video. Oh iya, videonya pembelajaran nih. Konten apa nih?
model metode apa nih? Jadi harus jelas ya. Untuk yang ke-6 yaitu pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, Kak. Sekarang kan zaman-zaman canggih ya, Kak ya. Kita harus tahu banget supaya kita mencapai dengan apa ya, kehidupannya dia. Jadi harus update terus. Ya nggak sih, Kak? Benar Kak, benar. Betul Kak, guru juga kita zaman sekarang itu harus ya setidaknya dalam teknologi itu ya harus maju. Minimal kita kan karena waktu sebelumnya itu kan kadang kan pelajaran olahraga itu kan dengan guru-guru lain itu kan dipandang sebelah mata tuh. Tapi kalau kita menguasai IT, setidaknya kalau misalkan sebelum pembelajaran kita menggunakan teknologi, kita buat paparan kita menjadi apa sih kayak PPT, Canva dan sebagainya. Berarti kan guru PJOK itu sekarang saya nilai itu karena dengan adanya kurikulum merdeka juga saya nilai itu banyak guru yang menilai guru PJOK itu tidak sebelah mata lagi, cuman tidak hanya memberikan bola di lapangan, tapi kita juga bisa menguasai IT di kelas juga dengan yang tadi saya bilang sebelum kita pelajaran itu kita menampilkan video pembelajaran, terus kita buka dengan PPT-nya, Canva-nya, presentasinya sebelum kita mulai ke lapangan itu Kak sebenarnya. Iya sih, Kak. Kalau misalkan kita menjalani itu semua, cukup nggak sih waktu? Nggak cukup, Kak. Jadi kalau misal kita apalagi kalau 4 JP ya, itu lebih enak lagi 2 jam untuk kita penguatan pemahaman tujuan pembelajaran untuk hari ini, 2 jam lagi untuk praktek. Dan selebihnya itu kita sebelum selesai itu kita refleksi dulu, ibaratnya umpan balik. Seperti apa ya? Semacam kita membawakan anak didik kita supaya ini loh, nih kita mau pembelajaran senam lantai. Anak-anak tahu nggak senam lantai? Terbuat ibaratnya ada bahan-bahan apa aja ibaratnya kasur apa-apa gitu namanya, alat apa ya gitu kan. Ya kan semacam ada pertanyaan dulu, ada terus kalau sebelum kita belajar, nih ibu akan memberikan soal 5 soal, kamu yang menjawab ya di dalam kertas itu. Nah, itu kan udah apa ya, membuang waktu Menyita ya, waktu. menyita waktu. Soalnya kita guru olahraga itu SDM-nya sangat kurang sekali kalau misalkan di SD. Tapi curhat lagi nih saya nih. Saya untuk melibatkan untuk kurikulum merdeka ini cuma setengah-setengah, Kak. Karena apa? Di dalam kurikulum merdeka ini memboros waktu. Jadi ada 3 JP apa 4 JP itu termakan semua. Ini guru olahraga dari awal sampai akhir ini belum selesai nih. Kan guru kelasnya seperti itu, tapi kebanyakan sih guru kelasnya enak aja, tapi kan di satu sisi kelas yang lain, kok saya belum mulai sih olahraganya jam berapa nih Bu? Di ini nih begini. Termasuk gitu nggak sih Kak? Saya kalau misalkan itu iya Kak, silakan Kak. Ini menurut sekarang itu kurikulum merdeka untuk mata pelajaran PJOK itu sebenarnya berapa jam sih Kak? Kayak dulu kan kita kan K13 itu kan udah langsung 4 JP. Apakah benar yang kurikulum merdeka ini 3 JP gitu Kak? Lebih dipotong 1 jam pelajaran gitu. Kalau ya, soalnya waktu untuk saya kurikulum kemarin rapat pembagian tentang kurikulum pembagian jam pelajaran di tiap kelas itu, guru PJOK itu cuma dibagi 3 JP doang satu harinya gitu Kak. Apakah benar emang segitu apa memang dari rules-nya dari sana emang kita diturunkan 1 jam seperti itu? Gini Kak, jadi dari sono per tahun Kak. Jadi ada berapa JP dibagi atas harusnya 4 JP.
dalam per kelas, tetapi 1 JP-nya untuk P5. P5 P5 ya. ini ya, Sama mungkin ja karena ada tambahan ini kali ya, kan sekarang di SD ada mata pelajaran bahasa Inggris. Mungkin saya mikirnya, apa karena ada bahasa Inggris terus jam pelajaran kita dipotong gara-gara bahasa Inggris, seperti itu. Oh ternyata emang P5 ya Kak, itunya ya? Iya P5, 1 JP-nya itu P5 Kak. P5 itu kan secara umum kita, emang harus ikut ya, ikut berantisipasi untuk, mengisi P5 sebagian materi kita gitu. Kalau misalkan, untuk pembelajaran yang rutinitas itu 3 JP Kak. Sat PJP ya. kelas 1, 2, 3, 4, 5, Nah, 6, 3 makanya JP. itu Kak, kalau misalkan kita 3 JP ya, 3 JP kalau kita benar-benar ngikutin alur yang ada di modul pembelajaran, pasti nggak bakal bisa karena harus melibatkan, kita harus memperhatikan materi audiovisual, kita ngeliat video dulu, habis itu giring anak ke lapangan lagi, kita kasih materi, terus terakhir kita harus ngerjain LKPD, terus kita ada refleksi. Kayaknya waktu untuk anak malah mengulang kegiatan aktivitas di lapangan malah sedikit menurut saya Sedikit. karena seperti itu. Apakah bisa di-skip Kak kegiatan-kegiatan seperti itu nggak usah dilakukan di proses pembelajaran Kak? Apa nggak apa-apa? Bisa aja di-skip Kak. Kan Kakak yang ibaratnya yang megang peran. Gitu loh Kak. Kakak yang megang peran bisa di-skip. Oh ini harusnya, untuk pemahamannya, di lapangan sekalian gitu loh. Sekalian dikasih gambar-gambar atau enggak, malamnya Kakak nge-share video yang akan kita pelajari untuk besok ya. Nih pelajarin dulu, nih, gerakannya seperti ini, bisa aja gitu loh Kak. Di situ kan ada entar dulu ya Kak. Kalau saya maunya 1 kelas 1 JP, lebih cepat lebih baik, bukan begitu? Ya kalau bisa gitu kayak Imam, apa sih namanya, ya kalau mau lebih ini lagi ya mau nggak mau ya tadi karena dibilang tuh, pelajaran yang kita mau ampuh besok atau itunya ya kita kasih aja video terlebih dahulu, mereka melihat YouTube-nya atau apanya. Iya, seperti itu itunya. Kalau misalkan kita pautnya dengan hari itu juga ya kemakan, anak-anak nggak bisa praktek sepuasnya. Iya Gitu. benar. Kalau sebenarnya sih bukan nggak bisa praktek Bu Nani. Sebenarnya Kenapa itu Kak? kalau kita mengikuti pembelajaran sesuai kurikulum Merdeka, yang jelas tuh pulangnya lebih lama, harusnya jam 12 jadi jam 2. Itu jadi permasalahan guru-guru tuh. Benar. Bukannya dari Iya guru sama. olahraga yang memotong, sebenarnya emang gurunya aja nggak mau pulang sampai jam 12, sampai jam 2 itu. Itu yang betul. Bukan dari guru olahraga tidak mau mengajar 3 JP, guru olahraga mau oke-oke aja, cuman guru kelasnya itu. Tapi Kak Imam, saya, dari 2:30 sampai 2:30 loh. Kelas rendah soalnya paralel. Iya, makanya itu Iya. kalau saya sih Heeh. oke-oke aja Bu Nani. Apalagi kan di sekolah saya kurang guru olahraga nih. Otomatis kan pembagian JP-nya itu kan pasti kan lebih banyak. Apalagi saya sekarang megang 12 kelas, ada yang megang 11 kelas. Itu ya itu pinter-pinter dari kepala sekolah dan bagian kurikulum yang mengatur. Kalau kita kan hanya mengikuti instruksi dari atas saja. Iya. Gitu aja. Heeh. Jangan diambil pusing Kak. Iya Jadi kalau betul. misalkan untuk, pengembangan berkarakteristik untuk anak-anak peserta didik ya mendingan ya itu aja yang saya sarankan. Untuk malamnya kita udah buat nih RPP seminggu. Nah itu kan sekelas misalkan kelas, SMP kelas 1, 2, 3 kan materinya apa, ini apa, videonya apa, asesmennya apa kan udah tahu. Ya daripada, lebih ini lagi di-share aja malamnya, "Nih Ibu besok mengajari ini ya, kamu harus udah paham dengan materi ini," gitu. Gitu aja sih menurut saya sih, lebih Ya. efektifnya lagi. Tergantung gurunya lagi balik masing-masing, kan gitu aja. Kalau anak saya Bu Nani, kalau mau jujur, Iya. kalau disuruh di kelas, jangankan 10 menit, 5 menit aja kagak mau di lapangan, gimana ceritanya mau nonton? Aduh. Ya berarti untuk mensiasati ya
Kak Imam supaya apa nih? Supaya anak-anak mendengarkan di lapangan juga. Jangan langsung main bola, jangan langsung praktek gitu. Jadi langsung dikasih wejangan dulu sebentar. Ibaratnya kasih apa ya? Omong-omong dulu. Apa kek. Jadi supaya untuk anak fokus dulu nih ke kita gitu. Kalau saya lapangannya sekecil itu. Terus 2 sekolahan, guru olahraganya ada 4. Pada saat jam pelajaran di situ coba ngebayangin, Kak. Ada 4 guru olahraga dan siswa satu kelas itu 32, Dan sedangkan lapangannya kecil. nanti Gimana, Kak, saya persiapannya? bayangin dulu bentar Bu Nani. Bentar, jawabannya gimana? Saya bayangin dulu. Saya bisa memberikan pelajaran tuh di lorong-lorong, Kak, atau enggak di depan. Nah, kalau ada tamu kan lengser dulu atau enggak di taman. Jadi enggak apa ya, enggak maksimal mungkin, tetapi kita Iya, harus mengajarkan dengan, betul. dengan, Kondisi yang lingkungan nih, apa adanya. kondisi yang saat itu gitu Betul loh. Bu Dan Nani, betul. dengan apa, Heeh, siswa-siswa yang beda-beda, yang betul. berkarakter gitu. Jadi supaya Heeh, dia happy, ke bawah sama kita happy. Jadi enggak ujuk-ujuk kita ke lapangan main bola, apa main permainan, apa segala macam, ya enggak. Cuman kasih kasih aja wejangan setiap hari namanya ibaratnya kita sebagai guru ya, guru PJOK apalagi, eee, bisa juga sebagai guru BK. Jadi ya iya, udah, care-nya di situ aja, iya betul. gitu. Lanjut ya, Kak. Lanjut. Lanjut ya. Nih aktivitas ketiga karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi KHD dalam pendidikan nasional. Menurut Kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK, Kak? Kata kuncinya yaitu apa, Kak? Pembelajaran yang bermakna dan pembelajaran yang berpihak pada murid, terlibat aktif dan pembelajaran murid berperan dalam pengambilan keputusan. Gitu ya, Kak. Menetapkan, memilih materi yang relevan, pendekatan yang inovatif ya. Kita harus memberi pendekatan yang inovatif, Kak. Nah, di sini, Kak, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yaitu 1. Fokus pada materi esensial, yaitu muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Materi yang dipilih untuk dipelajari dalam pembelajaran PJOK, materi yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang menyesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing, Kak. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter, yaitu pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran, yaitu kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Lanjut ya, Kak. Mari Lanjut. kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkan dengan karakteristik kurikulum merdeka, Kak. Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu,
Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pada akhir sesi ini, kita hari ini yaitu peserta didik dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Dan terima kasih, Kak. Alhamdulillah. 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 Iya, Kak. Kita sudah mencapai 1.5 ya, Kak. Jadi untuk modul 1.1 Kakak sudah semua. Saya mau melihat yang di LMS-nya ya, Kak. Coba Takutnya cek Kak, karena ketinggalan. nih, Iya, ya, siap. soalnya saya lihat itu saya dari itu semuanya udah centang hijau tuh sampai 1.5 aja udah centang hijau tuh karena nih. Iya. Nih Ini saya kadang-kadang lihat yang di itu ya, Kak. Yang semua modul. Yang daftar kuis, Kak. 1.1 ya. 1.1 Soalnya kalau di email Fasil tidak bisa buka SIM PKB-nya, Kak. Nggak bisa buka PMM karena beda email. Berarti nanti tugasnya ngerjain 1.5 ya, Bunda? Iya, Kak. Jadi sebelum kita Zoom juga di situ ada kuis juga yang Kakak harus menyelesaikan juga gitu. Di sini yang 1.1 alhamdulillah 12 orang ya. 12 orang yang sudah mengerjakan. Berarti lengkap ya. Kecuali si Dede Citra Kurniawan sama Kak Bobi nih. Nggak tahu nih. Nggak tahu. Belum aktif. Nggak boleh di ini. Didik, aduh. Lanjut lagi, coba. Saya pengen lihat. 1.1B hanya 7 orang nih, Kak. Tarsani, Pugu, Odang, Imam, Andre, Dian Panto, Ali Safani. No, Kapandi nggak ada ya Kapandi. 1.1B, Kak. Untuk kuis. Udah ditutup belum, Kak? Dicatat aja Kapandi. Udah ditutup ya, Kak? Iya, soalnya kan ada batas waktu 1.1B. mengerjakan itu, Bunda nih. Iya sih. Oh, iya. Iya, sebenarnya saya lihat itu saya cek udah centang hijau semua, makanya 1.1B2 apa, baru udah centang hijau gitu, bingung jadinya gitu. Di sini iya, Kak Eko juga belum. Coba lanjut lagi. Setahu saya sih kuis waktu itu tempatnya beda deh di bawah di kolom apa gitu. Iya, Nyampur sama modul ya. Iya, nyampur dia.
Ini 7 juga yang 1.2. Kak Pandi juga belum, Kakak. Ntar Pandi coba saya belum. cek deh. Iya, nggak apa-apa, Soalnya Kakak. dicentangin dia semua tadi. Iya, sayang kalau Kakak nggak ikut. Soalnya di situ udah terekam di LMS-nya, Kak. Jadi kelihatan Iya tuh betul Kak. yang rubrik Tapi penilaian juga ada rubrik penilaian tuh. Yang 1.4 itu Kakak Pandi udah, Kakak Pugu udah, Kakak Odang udah, Kakak Imam udah, Kakak Andre nih. Saking sibuknya jadinya nggak ngerjain kali ya. Tuh Kakak Nur udah, Kalau aku udah belum, Kak. Kak Ali ya. Kak Ali belum, Kak. Masih kosong tuh 1.4-nya, Kak. 1.4. Oh iya belum, itu masih yang terbaru yang kemarin ya, Kak. Iya, 1.4-nya masih kosong, Kak. Nih yang unggah produk aksi nyata ya belum ya. Nah, ini yang 1.1D. Saya stop screen dulu ya, stop sharing. Satu titik 1D itu Kak Tarsani udah, Kak Pandi udah, Kak Pugu udah, terus Kak Hanif udah, Kak Odang udah, Kak Andre udah, Kak Dian Panto udah, Kak Umar udah, Kak Ali udah, Kak Nur Said udah, Kak Eko yang belum. Nah, kalau yang 1.2 itu udah kecuali Kak Umar. Kak Umar belum nih, Kak Umar nih. Kak Umar sama Kak Eko yang belum. 1.2D. Terus yang 1.2E udah semua kecuali Kak Eko. Kak Umar sama Kak Eko lagi. Terus yang 1.3 udah. Aduh, suara saya nggak kedengeran ya, Pak. Kenapa? kecil, Kak Umar Yang kecil suaranya. Kak Kecil, Umar kecil. kecil Kak ya, Umar Kak Umar. suaranya kecil. Apa yang 1.2 Kenapa, Kak? 1.2D. 1.2D itu saya udah mengerjakan, Kak. Belum Yang dinilai ya sama Kak aku ya? Ada catatannya nggak? Belum dinilai ya? sebenarnya saya udah mengerjakan, Kak. Iya. Tapi kok saya sama Kanani kok belum lulu ya? Gimana ya, kayak? Ntar saya lihat dulu ya. Nih saya buka. Saya lagi buka. Apa masih ada kesalahan apa bagaimana, Kak? Ntar dulu nih. 1.2. Semua modul. Santai aja, Mas. Santai aja, Mas. Udah kapan di? Aku udah ngerjain. Ini 1.B. Udah Itu titik masalahnya B1. keluar mulut. Selesaikan semua. Oh, Nah, nilai. Di sini sudah mengerjakan. Kalau itu Itu yang sama kemarin kayak. tulis. Iya. Itu sama, Mar, yang Anda bilang tadi 1.12B udah, tapi ntar makanya dicek lagi nih. Belum. 1.2E. Kak Umar ya?
Nih Kak Umar, saya nggak ada loh. Nggak ada ya, Kak? Kan iya, 1.2E ya, refleksi. Nggak ada kosong nih, saya fotoin ya. 1.2E. Halo. 1.2E. Nggak ada ya kayak. Udah LMS 1.2. Karena nih Ya, Bentar dulu. ini enggak bisa minta tolong enggak? Apa? Oh iya Misalkan Kak, di- yang ini memang belum Kak. Iya Kak, izin Kak. Yang ini belum Kak. Yang 1.2E ya Kak. Yang 1.2E emang iya Kak, belum Kak. Iya, makanya iya. Saya mau 1.2B Kak. Yang missing tuh, dipertanyakan missing. 1.2B Kak. 1.2 B. Bentar dulu, 1.2B. Karena nih Ya Kak. Iya kalau yang ini saya belum. Kenapa Kak? Karena ini kan ya, nyebutin juga nih di sini yang belum nih. Tapi selain Ya. disebutin juga, ini juga Kak kalau bisa dikasih ya di grup atau pribadi nggak apa-apa Kak. Misalkan nih kapan nih tugas yang ini belum gitu biar kita cek lagi ulang gitu. Ya itu teman minta tolong Kak kalau bisa. Kalau Kak dikasih. Iya. Jadi ketahuan nih kurangnya di mana kita cek ulang lagi gitu. Karena kan di sini mungkin teman-teman kayak disebutin kayak gini makanannya nih alhamdulillah bagus nih. Jadi kadang ada yang kita catat, ada yang lupa kita catat, tapi kalau di seragam makanannya atau mau dicapri pribadi ataupun grup lebih enak lagi tuh. Ketahuan tuh. Oh, ini Kemarin udah buat grupnya ya. Aku lupa nyimpennya di mana. Iya. Ada ntar saya itu. Makanya kadang di situ posisinya enaknya gitu. Jadi ketahuan nih. Iya. Yang si A, si B, oh kurangnya ini gitu. Terus keluhannya apa ya? Kendalanya contohnya seperti ini gitu ya. Bener Kak, biar nggak kayak Pak Umar Kak, melengkar lagi, belum ngakunya udah, itu, ngakunya udah aja dia Kak. Oke Kak Pandi, terima kasih banyak. Kita Kak masih Pandi tolong itu ya dikirim ya Kak, soal itunya Kak. Apanya Kak? Jawabannya tolong dikirimin Kak Pandi. Oh Kak Pandi, jawabannya tolong dikirimin. Nanti diganti aja namanya. Betul, sampai 16 saya kirimin, sampai 16 saya kirimin. Iya. Gini aja, untuk di grup ini saling membantu aja, nggak usah ibaratnya itu saling membantu aja. Nanti kan jadi hasilnya bareng-bareng kan enak. Betul Kak, siap Kak. Nanti saya bantu. Soalnya Kak Umar kadang-kadang agak sombong dia ke orangnya. Terus aja Kak Pandi, terus. Sorry Kak, saya udah masuk PPG Kak. Ih, bagus dong. Alhamdulillah. PPG posting berapa? Pak Umar begitu ya, Pak Umar ya. Andre juga ya. Andre udah lulus belum? Ya. Andre kebetulan balas ya. Ada yang kurang. Kak Umar kalau ada yang ngerti bilang jawabannya aja. ada di Google. Oh, tapi yang sekarang enak ya. PPG-nya ya nggak kayak tahun saya tuh. Harus ini dulu, itu dulu. Ketemuan lagi ya. Tapi kan nggak apa-apa Kak Pandi, lebih bagus. Rezeki anak soleh ini. Iya, Kalau sekarang kan cuma video perangkat pembelajarannya seperti apa di-share. Kalau kita kan begadang-begadang ngetes. Oh, iya. Zoom aja kalau misalkan lewat dikit aja dimarahin tuh. Sampai 1 minggu sampai malam-malam aja, malam minggu aja masih Zoom aja tuh. Ya itu derita kita. Tapi yang udah duluan alhamdulillah udah sertifikasi. Yang belum banyak berdoa. Tapi yang plotting 1 kalau nggak salah udah ada kelulusan ya? Udah plotting 2 udah. Plotting 2 udah ya. Tinggal plotting 3 nih ya.
Belum, Yang baru ya? sertifikat sama langsung ambil gajinya katanya langsung gitu. Keren. Tapi yang waktu itu saya berkala tuh Kak Andre. Nggak langsung. Udah yang udah PPG yang kemarin, tugas-tugasnya jangan lupa disimpan. Nanti kalau ada yang minta dipersiapkan. Iya, kita kan harus Siap, saling siap, membantu Imam. tadi katanya. Iya, Iya, saling betul. membantu. Gak usah Lurus pusing-pusing. bareng-bareng. Nanti kan tanggal 29 kita ketemu ngumpul, rusuh-rusuh dah. Tanggal 28 Kak. Saya tanggal 28 tuh. Anani masak yang banyak ya. Kok masak sih? Ya iyalah Kak, kalau tuan rumah emang harus begitulah. Dimasakin begitu lah. ya. Kita Oh, mah duduk apalagi di- manis. Ah gitu ya, di Kalibaru ya Kak ya? Iya, Kalibaru 09 Kak. Aduh, kijing. Yang banyak kijingnya tuh. Iya, kijing. Nanti ketemu bestinya Andre Dwi. Tapi Kak ini waktunya masih lama ya kayak kita ngobrolin tentang LMS aja. Apa ada kendala untuk untuk mengupload Ini Kalau saya sih tadi bisa gini, diupload. Iya, kalau saya sih tadi kendalanya itu Kak, sebenarnya kalau dibilang kendala sih nggak ada kendala, tapi saya lihat sudah ada centang hijau semua tuh dari yang pertama sampai yang 1.5, tapi kan tadi karena ini bilang ada tuh yang 1.12p belum tuh, makanya saya masih bingung nih, ntar saya coba cek lagi apa yang membuat bingung, belum gitu. Biasanya kan kalau misalkan belum ada centang hijau, berarti kan udah ketahuan, oh belum gitu. Sedangkan ini udah ada centang hijau tapi belum. Proses kekuatan pembelajaran PJOK, maka saya pikirkan ini refleksi ya. yang untuk refleksi 1.5 udah belum Kakak? Kalau untuk saya coba dicek udah Kak kalau saya. Oh, Kayaknya. Udah Bu Nani ini lagi ngerjain. oh gitu ya. Udah Kak Pandi, tolong di-share Kak Pandi. Share malam minggu. Yang 1.4 nih. 1.4 spread gather. Kak Odang, ya aku belum menilai. Udah dia. Terus Kak Imam udah komplit. Kajian Panto. Kapan nih belum nih? 1.4 Kak. Jadi kerjain Kak. Tapi di sini belum ada ya. Kenapa ya missing? Saya lagi ngerjain Kak. Oh, lagi ngerjain. Iya. Ya lanjut Kapan nih? Terus Kak Umar juga Ya Kak, belum. ini Kak. Kak Lagi Ali dicek juga. Kak. Lagi di Kak Ali. LMS saya cek Kak. Iya, Kak Ali juga. Iya Kak, kenapa Kak? Kak Eko. Yang Kak Ali belum ya Kak Ali ya? Yang 1.4 1.4 belum Kak. Ya. Nanti sekalian sama 1.5 Kak. Oke. Nanti kalau Kak Tarsani juga belum. Nanti kalau udah tatap muka kali ya. Jadi ada apa ya? Pembimbingan secara kondusif ya gitu ya. Itu duduk aja Kita tuh. nanti tatap muka dari jam 8 sampai jam 5 Kak. Tapi hanya cuma seminggu doang. Kak, itu tatap mukanya di mana Kak? Saya nggak Di tahu. Kalibaru 09 Kak. Tahu nggak Kak? Kalibaru 09 di deket apa Di ya? belakang itu ya kayak di belakang Pembakaran apa namanya mayat. di Nyebrang jalur itu pembakaran dong Kak, mayat ya jalur Kak. kontainer ya Kak. Iya. Emang Kali di mana Kak? Di Koja. Oh, Koja. Deket Kak. Saya di Koja 11 tahun Kak. Sekarang pindah ke Celincing. Kalau Kak Pandi, sebelum Kak Pandi di 136 itu ada itu ya Kak? Ada guru yang meninggal ya Kak? Kak Pandi. Oh, iya. Pak ini. Siapa itu ya yang aktif katanya main bola? Ya Kak Pandi Pak juga. Nurdin ya, Pak Nurdin.
Pak Iya, Nurdin. Pak Nurdin. Iya. Iya kak. Iya kak, lagi kemarin kak itu kak. Pak Nurdin, Pak Pandi. Ini bentar lagi ya Kak, 30. Saya juga lagi ada itu apa latihan di sekolahan nih Kak, silat. Bentar lagi. Jangan ditutup dulu ya Kak. Tadi udah saya download kemana ya? Apanya Kak yang di-download? .13 kak. Oh, nanti kalau sewaktu-waktu saya itu mau nge-share supaya yang susah-susah bisa upload. Terima kasih. Nah, ini untuk tatap muka. Apa mau seragaman apa gimana nih? Soalnya kelas-kelas lainnya ada yang seragaman nih Kak. Apa bebas ya Kak? Kak Imam, apakah siapa ini? Kalau Menurut kalau Kak saya Imam, Pak Imam Bu. kalau saya mah bebas aja Bu. bebas aja ya. Iyalah, yang penting Pakai bebas wajah, bajunya, pakai bajunya hatinya warnanya satu, apa kak? kelompok. Kali aja dikasih seragam kan sama PPKG. Mudah-mudahan. Amin. Nah itu yang Tapi kan utama. Biasanya dia tas Kak. kuat. Biasanya Ya, tas ransel. Biasanya tas ransel ada ransel sama amplopnya mani. Oh kan ada amplopnya ya kayaknya. Amin. Amin. Kalau saya makan Lumayan. beliin kuota aja nih kak. Nah itu Oh, untuk beli kota, untuk beli kota. Oh kalau saya sih buat beli tanah aja kan nih. Beliin kuota aja Kalau nih ada buat kak. beli, Kuotanya kalau kak. ada buat beli tanah aja saya mah. Kalau ada buat beli tanah saya mah. Oh bisa tanah sepengki kapan di Juragan tanah udah kebanyakan juga lo juragan kapan di tanah. depan rumahnya tanah kosong itu kok. Ini. Maki duduk Maki. Betul. Ya duduk. Kalau nggak tuh duduk. Ayo Kak kita berdoa. Sebelum kita bubar kita berdoa. Amin. Baca alhamdulillah Amin. hari ini supaya diberikan kelancaran untuk kedepannya, diberikan Amin. kemudahan untuk mengupload tugas dan supaya Amin. tidak ada kendala, semua Amin. lulus dengan sempurna dan kita saling berbagi, Bu. berbagi oka gitu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai kita itu dulu foto dulu ya Kak. Kalau sempet ya menyalakan kamera, kalau nggak sempet ya nggak apa-apa. Satu, dua, tiga. Is. Ya banyak balon tuh. Kali lagi ada di mana? Lagi di tempat makan kak. Ya Allah, enaknya. Kandre, lagi di mana Kandre? Ayo cantik, 1, 2, 3. Iya, Kak cantik, Kakak Putri, Kakak Pandi. Satu lagi. Iya. Satu lagi. Satu. Saya lagi di Waterland Kak. Ois, keren. Ayo Kak Umar, sekali-kali menampakkan. Backlip kak ininya kak. Iya, 1, 2, 3. Iya. Terima kasih kakak-kakak hebat.
Jangan putus asa, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung live ya. Ditungguin sama Ya, anak-anak. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih. Ya, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Sehat selalu.